bagaimana mungkin Anda mengatakan Islam itu adalah sebuah agama yang damai? Pada faktanya, ya, Nabi Muhammad sendiri adalah panglima perang, berperang berulang kali, bahkan ada sebuah catatan yang mengatakan dia memimpin pasukan Islam itu sampai mungkin 27-28 kali, ya, walaupun perang yang besar itu 7 atau 8 kali. Dan kemudian dia juga membunuh, dia berperang dalam artian fisik, ya, bukan berperang ide, bukan berperang gagasan, tapi berperang secara betul-betul fisik perang, ya. Sehingga orang mengatakan, dan itu ada ayat-ayatnya, kata-katanya, ya. Nanti tolong Anda jelaskan. Ada ayat-ayatnya, artinya itu diakui oleh Al-Quran sendiri, atau bahkan ada perintah dari Tuhan sendiri bagi orang Islam untuk berperang. Nah, ini kemudian seringkali kemudian dibandingkan dengan agama lain. Misalnya saja dengan Kristen, kan. Kristen itu, ya, apakah Tuhan Yesus kalau dalam pandangan orang Kristen, atau bagi kami orang Islam itu kan menganggap ya dia nabi, tapi nabi yang betul-betul datang dari bawah, bukan perang dia. Dia itu adalah seorang, mungkin zaman sekarang lebih ke LSM gitu kali, ya. Bergerak di tengah masyarakat, membangun kesadaran masyarakat, bahkan dia punya prinsip, kalau kamu dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, atau kebalik, ya. Kalau kamu dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kan jadi kayak beda banget sama Islam. Pertama begini, ya, ini pertanyaan bagus karena banyak orang di luar sana suka salah paham. Memang kita tidak memungkiri dalam sejarah Islam tuh banyak terjadi peperangan. Cuma pertanyaannya, kenapa itu perang terjadi, ya kan? Motifnya apa? Apakah memaksa orang supaya masuk Islam, atau jangan-jangan memang itu keharusan demi melawan dan membela diri? Nah, itu yang penting untuk dijawab. Pertama begini, kamu jawab dengan jawaban sendiri, ya. Saya ngasih clue aja, ngasih kira-kira gambaran umum aja. Dalam Islam itu kita tidak boleh loh memaksa orang untuk masuk ke dalam agama kita. Nggak boleh. Bahkan ada ayat tegas mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Terus ada ayat yang mengatakan man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kafir silahkan kafir. Setelah dijelaskan, tapi ya, nih setelah dijelaskan Allah ada, Nabi Muhammad adalah Nabi, Al-Quran adalah kalam Allah, terserah orang mau milih apa enggak. Nggak boleh dipaksa. Oke, itu prinsipnya. Kemudian ada lagi ayat dalam Al-Quran yang secara jelas mengakui bahwa kalau seandainya Allah itu mau menjadikan manusia beriman, Allah bisa aja. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau seandainya Allah mau, Allah bisa saja menjadikan semua yang beriman itu, semua manusia itu beriman. Tapi kan Allah tidak menghendaki itu. Allah ngasih kita kebebasan, suruh milih itu. Mau beriman apa kafir. Kalau beriman nanti masuk surga. Kalau mau ingkar ya sudah. Nanti masuk neraka, itu pilihan. Nah sekarang saya mau nanya sama kamu. Kira-kira mungkin nggak? Masuk akal nggak? Agama yang ngasih kebebasan kepada umat manusia, kemudian mengakui bahwa manusia itu berbeda-beda pilihannya. Masuk akal nggak? Nyuruh umatnya berperang supaya mereka masuk Islam, gitu, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nah, orang-orang ini rata-rata mereka itu kadang-kadang salah paham gara-gara membaca Al-Quran versi terjemahan, gurunya salah, ya kan? Membaca ayat sepotong demi sepotong. Kalau itu dibaca Al-Quran sesuai dengan kaidah keilmuan, kemudian kita membaca sejarah secara adil, kesalahpahaman itu nggak akan ada. Jadi sekarang begini, ya. Dalam Islam itu, sekali lagi kita tidak memungkiri, nggak menolak fakta bahwa dalam sejarahnya pernah terjadi peperangan. Kenapa peperangan itu terjadi? Yang jelas bukan karena agama, kan? Karena sejak awal Islam tidak menyuruh umatnya untuk memaksa orang lain supaya masuk Islam, ya nggak? Nah, berarti kalau gitu ada sebab lain dong. Apa sebab lainnya? Di antaranya adalah begini, ya, Zaid. Nabi Muhammad itu datang dengan pengakuan aku utusan Allah. Beliau mengajak umat manusia di zamannya supaya menyembah Tuhan yang Esa, sementara mereka menyembah sesembahan-sesembahan yang beragam. Menyembah patung, menyembah berhala maksudnya, ya. Nabi Muhammad mengajak. Cuma ngajak doang, nggak maksa. Nah, tapi orang-orang Arab ini merasa risih dengan ajakan itu. Akhirnya mereka ketika diajak, padahal Nabi Muhammad itu nggak maksa. Karena mereka itu nggak senang, akhirnya mereka apa? Melawan dengan kekerasan, gitu loh, paham nggak? Jadi Nabi Muhammad sendiri yang sejak awal itu direspon dengan kekerasan, dengan intimidasi, bahkan ingin dibunuh. Kan fakta sejarah itu. Baru setelah itu, jadi di awal-awal masa dakwah Islam itu, asal kamu tahu, Nabi Muhammad itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada namanya fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, baru setelah itu diizinkan kapan?
Itu belakangan diizinkan berperang itu. Kalau memang sejak awal itu disyariatkan untuk berperang, kenapa nggak sejak awal aja perang? Ya kan? Nabi Muhammad itu berperang itu karena memang orang-orang yang diajak ini mereka ngajak perang gitu loh. Kayak gini logikanya ya. Kamu di rumah sekarang. Kemudian tiba-tiba ada maling datang ke rumah. Ingin merampas hak milik kamu. Kalau kamu ngelawan tuh kira-kira wajar nggak? Wajar. Wajar. Kenapa? Karena ada perlawanan dari luar terlebih dulu. Ya kan? Tapi kalau misalnya dianya damai, kira-kira kamu berhak nggak untuk melukai dia? Nggak boleh, nggak boleh, ya kan? Nah, dalam Islam itu perhatikan, kalau kita paham Al-Quran dengan baik, memahami kaidah keilmuan dengan matang, dalam ayat Al-Quran jelas tuh, waqatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum. Perhatikan, perangilah. Perangilah itu artinya bukan dibunuh ya, tapi karena orang lain mengajak, ada hubungan timbal balik. Orang lain ngajak perang, maka Allah merintahkan karena mereka mengajak perang supaya kalian membela diri, supaya orang itu nanti bebas memilih agamanya masing-masing. Mereka berperang, perangilah. Siapa yang diperangi itu? Semua orang non-muslim bukan. Yang diperangi itu alladzina yuqatilunakum. Orang-orang yang memerangi kalian. Berarti yang diperangi itu siapa? Orang yang memang memerangi kita, paham nggak? Itu Quran yang mengatakan begitu. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Berarti kalau kalian nggak memerangi kami nggak diperintahkan untuk berperang dong. Kemudian ada lagi loh contohnya, waqatilu fisabilillah alladzina wala ta'tadu. Jangan kalian melampaui batas. Lihat. Al-Quran melarang umat muslim untuk berperang dengan melampaui batas. Makanya ada hadis yang menyebutkan ketika dalam berperang itu Nabi melarang para sahabatnya untuk membunuh kakek-kakek tua yang sudah tua renta. Nggak boleh membunuh janda. Nggak boleh membunuh anak kecil. Bahkan nggak boleh itu menebas pohon secara sembarangan. Perang itu ada etikanya dalam Islam. Perang itu ada etikanya. Dan lihat itu. Yang disuruh diperintahkan supaya diperangi itu orang yang memerangi kalian. Dan jangan kalian melampaui batas. Kemudian Allah katakan, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tuh. Oh iya. Masa agama begitu menyuruh umatnya berperang secara serampangan? Kan enggak. Jadi harus dipahami begitu. Nabi Muhammad itu datang ke Jazirah Arabia dengan datang ajaran yang baru. Ada orang-orang nggak senang, kemudian bukan cuma nggak senang, padahal itu cuma ngajak doang. Mereka itu nggak senang dengan ajakan, kemudian memusuhi gitu. Ya gimana masa kita pasrah begitu aja, sementara ini kebenaran harus diperjuangkan, ya kan? Dan pada akhirnya, kalaupun misalnya orang-orang kafir itu kalah, itu Nabi Muhammad nggak disuruh untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Engkau itu hanya diperintahkan untuk menyampaikan saja. Dalam Al-Quran kan dikatakan begitu. Jadi itu. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau kita timbang dengan ukuran orang zaman sekarang ya, kalau kita paham situasi yang dihadapi oleh zaman Nabi Muhammad, kita tuh sebenarnya nggak akan mempersoalkan itu. Karena sejak awal juga perintahnya, perang itu ditujukan kepada orang-orang yang memang memerangi gitu. Nah, tapi kalau mereka nggak berperangi, prinsip dasarnya, lihat ada ayat Al-Quran lagi. Kalau orang paham Al-Quran dengan baik, nggak sepotong-sepotong, dia akan terjerumus ke dalam pemahaman yang negatif itu. Pemahaman seperti pemahaman para teroris itu. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah itu enggak melarang. Lihat, Allah enggak melarang kepada kita nih orang-orang beriman untuk berbuat baik kepada siapa? Annalladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Artinya berdamai. Mau orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha, orang Hindu, kita semua diperintahkan untuk berbuat baik. Didorong untuk berbuat baik. Berbuat baik, watuk situ ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Jadi kita nggak boleh tuh menzalimi orang Kristen karena dia beda keyakinan dengan kita. Dilarang. Aduh, innallaha yuhibbul muqsitin, di ayatnya kemudian ditegaskan di akhir ayatnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Lihat, seolah-olah pengen mendorong kita supaya kita berlaku adil hatta kepada orang berbeda agama sekalipun. Masa ayat yang begini, kitab suci begini nyuruh umatnya berperang? Enggak dong. Enggak. Jadi begitu. Ini kesalahpahaman yang terjadi seringkali dari pembacaan sejarah yang tidak tepat. Baca ayat Quran sepotong-sepotong karena dari terjemahannya doang, atau dari uraian para orientalis yang memang ingin mengaburkan kelenturan ajaran Islam, memperburuk citra Islam. Saya kira begitu ya. Jadi yang benar itu, Islam itu memerangi orang-orang yang memerangi duluan. Iya, kalau misalnya mereka berdamai ya kita nggak dilarang, justru nggak boleh. Jadi orang yang
ngebom kayak dulu tuh peristiwa kan, peristiwa pernah ada pengoboman itu kan, pengoboman di zaman dulu, zaman saya sekolah itu nggak boleh begitu, sekalipun mereka pelaku maksiat, nggak boleh. Justru orang yang berbuat salah itu dalam agama Islam tuh diajak, kemudian dirangkul. Orang non Muslim juga sama. Jadi banyak sekali peristiwa dalam hidup Nabi, beliau itu menunjukkan toleransi kepada umat yang berbeda agama. Nah jadi gitu, setiap kali ada perangan dalam sejarah Islam, dilihat tuh sebabnya apa. Yang jelas bukan sebab agama, kan kenapa? Kan sejak awal nggak boleh maksa orang masuk ke dalam agama. Kan nggak masuk akal. Ini kitab sucinya bilang nggak ada paksaan dalam agama. Kok bisa nyuruh umatnya supaya memerangi umat agama lain dengan tujuan supaya mereka masuk Islam? Kan nggak masuk akal. Ah, gitu ya. Iya. Nah, emang benar tadi ya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang memerintahkan kita untuk berperang. Iya, ya itu tadi. Perintah itu emang ada. Ya tadi itu kan. Waqatilu fisabilillah, dan perangilah di jalan Allah. Tapi siapa dulu objeknya? Iya. Orang-orang yang memerangi kalian. Jadi perintah itu harus dipahami sesuai dengan situasi di zamannya. Nabi Muhammad itu berhadapan dengan masyarakat yang menentang beliau. Ya. Dan ingat, beliau itu memerangi mereka karena mereka itu tidak bisa menghormati kebebasan beragama. Sementara Nabi Muhammad sejak awal itu nggak memaksa orang kan. Nanti kalau misalnya, lihat nih, ketika Nabi Muhammad itu menaklukkan orang-orang kafir pada peristiwa Fathu Makkah. Jadi di saat selama 23 tahun beliau itu diperangi nih. Tiba-tiba di masa episode akhir, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, beliau itu datang berkhutbah dengan sahabatnya yang ratusan ribu. Kemudian berkhutbah, di antara pentingan khutbahnya bilang, idhabu fa'antumut tulaqa. Kalian pergi semuanya, kalian semuanya bebas. Coba, kalau sejak awal Islam itu haus darah, menyuruh umatnya berperang, kenapa nggak dibasmi aja itu semua orang? Kan musuhnya Nabi itu. Nah, jadi prinsip dasarnya, hubungan prinsip dasar kita, prinsip dasar dalam hubungan kita dengan umat agama lain itu hidup berdamai selama mereka berdamai dengan kita. Nah, Islam ini agama yang realistis. Kita sendiri nih sekarang kalau dimusuhi sama orang, terus kemudian berlebihan mengancam nyawa kita, masa kita nggak membela? Masa kita nggak melakukan perlawanan? Kan itu wajar kan? Wajar. Nah itu tadi. Jadi ayat-ayat tentang berperang itu, misalnya ada lagi ayat sini saya paham. Waqatilul musyrikina kaffa. Perangilah orang-orang musyrik itu secara kafah semuanya. Tapi belum selesai itu lanjutannya. Kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara menyeluruh gitu. Mereka mengerahkan semua daya upayanya untuk menyerang kita. Ya wajar dong kalau Allah perintahkan kamu juga perangi mereka sebagai bentuk perlawanan supaya orang nanti bebas memilih agamanya masing-masing. Nah, Islam itu begitu, gitu ya. Hal yang sangat wajar gitu. Nah, lagi kenapa ya ada orang-orang yang salah paham tentang ayat-ayat yang berperang tadi? Iya, bagus. Sebetulnya itu fenomena zaman sekarang. Sekarang itu banyak orang belajar agama dengan bermodalkan Google, Quran terjemahan, gak bisa bahasa Arab, tapi bicara banyak tentang agama Islam. Nah, itu seringkali kesalahpahaman itu bermula dari sumber bacaan yang gak beres, atau guru yang salah, atau sumber yang tidak tepat lah intinya, atau kelemahan dalam memahami bahasa Arab, sehingga gak bisa membaca Al-Quran secara menyeluruh, atau gara-gara memotong ayat Al-Quran itu sepenggal-sepenggal gitu loh, nggak dibaca semuanya. Karena kalau dibaca semuanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Coba, berrahmat bagi seluruh alam, bukan cuma bagi orang Islam. Buku ayat Al-Quran. Kenapa kita hanya mencomot satu ayat kemudian mengabaikan ayat yang lain? Gitu kan? Banyak sekali ayat-ayatnya dalam Al-Quran itu yang mengajak kita untuk berdamai, kemudian bahkan mendorong kita untuk berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Nah, karena itu kalau bisa kepada orang-orang muslim, para pelajar muslim, kaum muslim secara umum, supaya kita tidak terjebak dalam kesalahpahaman begitu, belajarlah agama pada ahlinya. Jangan baca terjemahan doang. Maka kita juga harus mendalami agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Kalau pengen tahu bagaimana penjelasan Islam yang tepat, baca sumber primernya, pahami bahasa Arab, baca Al-Quran. Kalau nggak ada waktu, tanya sama orang yang paham. Supaya kita terhindar dari kesalahpahaman. Saya kira begitu ya.